Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis paragraf. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dari kelompok kami ada Zahra Hoirunisa, lalu yang kedua ada Arfiantika Holifatun, selanjutnya ada Nur Hanifah, lalu ada Ibnu Rashid Arafik, dan yang terakhir ada Rafizi dan Arifin. Nah, untuk bab jenis-jenis paragraf ini sendiri terbagi menjadi 3 submateri. Yang pertama ada berdasarkan pola penalaran, lalu yang kedua ada berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, dan yang terakhir berdasarkan urutan. Baik, untuk itu langsung saja kita menuju ke materinya. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan dikemas dalam bentuk paragraf. Di setiap paragraf harus ada gagasan pokok atau gagasan utama, sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf merupakan penjelas. Dalam menuangkan gagasan, kita harus memperhatikan pola penalaran yang pengelompokan paragrafnya didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama tersebut, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, ineratif, dan menyebar. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun memiliki dua pemunculan kalimat topik, bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contohnya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelo di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun lalu sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan pun juga dilanda banjir. Indonesia memang sering ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan dari lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Dalam menyampaikan informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawalinya dengan menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk kalimat topik. Untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari bencana itu. Selanjutnya yaitu ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari, tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain, angin pun semilih terasa menyejukkan hati.
Gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf tersebut. Dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu, kita dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Selanjutnya yaitu berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya tergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Misalnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif tanpa bermaksud memengaruhi atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tidak mungkin diungkapkan dengan corak deskripsi. Penulis tentu akan memilih gaya pengungkapan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Gaya atau corak meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf narasi atau kisahan. Narasi adalah gaya pengungkapan yang menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik nyata maupun rekaan, yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ciri utama narasi adalah adanya peristiwa, tokoh, dan konflik yang membentuk plot atau alur cerita. Narasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis: ekspositoris untuk menyampaikan informasi atau fakta, artistik untuk menyampaikan maksud atau amanat dengan cerita yang terselubung, dan sugestif untuk mempengaruhi pembaca secara emosional. Berdasarkan sifatnya, narasi bisa berupa fakta seperti biografi atau kisah pengalaman, atau fiksi seperti novel atau cerita pendek. Contoh narasi berupa fiksi. Dengan sekuat tenaga, aku menggunakan jariku untuk menulis. Tuhan Maha Besar membiarkan tanganku yang lumpuh dapat bergerak. Walau banyak yang ingin kutulis, tetapi tanganku mulai tak kuat bergerak. Aku hanya ingin melihat keluargaku bahagia dan rukun. Aku ingin ketika aku pergi, keluargaku bisa ikhlas dan menerima semua ini. 15 tahun lamanya, Keke bisa hidup dalam sebuah kebahagiaan di dunia ini. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi menggambarkan objek atau keadaan dengan jelas, menggunakan kesan indera, memberikan kesan kepada pembaca agar seolah-olah merasa berada di tempat tersebut. Tujuannya untuk menyampaikan impresi tentang objek, tempat, atau peristiwa. Pola pengembangannya meliputi deskripsi spasial, sudut pandang, pengamatan, dan fokus. Contoh deskripsi spasial. Ruangan berukuran 9 meter x 8 meter ini sungguh sangat nyaman ditempati. Sebuah sofa empuk berwarna putih dengan meja kayu berada di tengah ruangan. Sementara itu, rak buku berisi beberapa novel dan buku-buku ilmiah diletakkan mepet dengan dinding sebelah selatan bersanding dengan sebuah pot berisi pohon palem kecil yang seakan-akan menyatu dengan tembok yang dicat dengan warna hijau muda. Di luar ruangan terdapat sebuah kolam kecil berukuran 2,5 meter x 2 meter berisi beberapa ikan koi yang berseliweran. Suara gemericik air dari kolam menambah sejuknya suasana di ruangan tamu milik Pak Tony ini. Paragraf eksposisi bertujuan menginformasikan dan memperluas pengetahuan pembaca dengan sifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber informasi dapat berasal dari pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Ciri-ciri paragraf eksposisi meliputi menjelaskan sesuatu, gaya tulisan informatif, penggunaan fakta untuk kontribusi, dan fakta untuk mengkonkretkan informasi. Pengembangan paragraf eksposisi dapat dilakukan dengan klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, laporan, proses, atau definisi. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta, warga yang rumahnya rusak sedang mendapatkan bantuan sekitar 20 juta, warga yang rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan sekitar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif ini bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang penulis sampaikan. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Selanjutnya di sini ada contoh persuasif.
Contohnya, pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung ini dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Nah, bentuk persuasif ditunjukkan pada 2 kalimat terakhir, yaitu kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Dan jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Lalu selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan juga alasan yang kuat, serta meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan cara antara lain yaitu dari bahan bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, internet, ataupun sebagainya. Lalu ada wawancara atau angket, lalu penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Selain itu, paragraf ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur subjektif. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Dalam penggunaannya, pola sebab akibat dapat disajikan menjadi akibat atau akibat sebab, yaitu menyampaikan terlebih dahulu akibatnya, kemudian dicari sebab-sebabnya apa dari awal. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Yang selanjutnya kita masuk ke materi berdasarkan urutan. Nah, pada umumnya suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf isi, dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, serta paragraf penutup terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar. Yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Yang keempat, menyatakan pendirian sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mendapatkan perhatian pembaca. Yang pertama, mengungkapkan isu-isu penting yang belum terungkap. Yang kedua, mengungkap peristiwa yang luar biasa. Dan yang ketiga, menyampaikan anekdot. Selanjutnya, ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf isi mempunyai fungsi sebagai yang pertama, menguraikan, mendeskripsikan, membanding-bandingkan, menghubungkan, menjelaskan atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan atau argumentasi. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Ada beberapa fungsi paragraf penutup. Yang pertama, paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini meningkatkan kembali kepada pembaca atau akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru.
Baik, sekian pemaparan materi tentang jenis-jenis paragraf yang kelompok kami bisa sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.